Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita dalam mengenai kitab Arba'in Nawawi yang pada sore hari ini akan kita lanjutkan. Pembahasannya telah sampai di hadis yang ketiga. Oleh karenanya, mari kita lanjutkan kembali pembahasan pada sore hari ini. Silakan yang ada di sini untuk dibuka kitabnya. Kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu utawi hadis asalisu kang kaping 3. Hadis yang ketiga. Iku an Abi Abdurrahman, saking Abi Abdurrahman Abdillah ibni Umar bin Khattab, hiya Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kala ngendika sapa Abi Abdurrahman, sami tu midanget sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale ngendika sapa Rasulullah, bunia dibangun, bunia dibangun apa al islamu Islam ala khamsin ing ngatasé 5. Syahadatian tegese nekseni ing sak temene kelakuan. La ilaha iku ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Wa iqamis sholati lan jumenengake salat. Wa iqamis sholati lan jumenengake salat. Wa itaiz zakati lan bayar zakat. Wa hajjil baiti lan haji maring Baitullah. Wa shaumi Ramadhana lan poso wulan Ramadan. Rawa ngeriwayatake hu ing hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis yang ketiga diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdillah ibni Umar bin Khattab, dari sahabat Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab, putra dari sahabat Umar. Beliau berkata, pernah mendengar Rasulullah berkata, Islam itu dibangun berdasarkan 5 fondasi.
Islam dibangun berdasarkan 5 fondasi. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu bunyi dari syahadat yang merupakan syarat diberlakukannya hukum sebagai orang mukmin di dunia. Lalu, apakah mengucap syahadat itu merupakan sebuah syarat diberlakukannya hukum sebagai seorang mukmin di dunia? Hanya mengucap syahadat apakah merupakan syarat diberlakukannya hukum sebagai orang mukmin di dunia? Jawabannya, orang yang sudah mengucap syahadat otomatis orang itu sudah diberlakukan hukum sebagai orang mukmin. Nah, orang itu hanya mengucap syahadat, otomatis orang itu sudah diberlakukan hukum sebagai orang mukmin. Adapun di sisi Allah, jika ada kejadian orang itu sudah mengucap syahadat tetapi hatinya belum membenarkan syahadat tersebut, nah di sisi Allah jika ada seperti itu, maka hukumnya nanti urusannya orang tersebut dengan Allah sendiri. Nah, intinya tadi, jika sudah ada orang yang sudah mengucap syahadat, otomatis orang itu sudah diberlakukan hukum sebagai orang mukmin. Nah, jika ada kejadian seorang sudah bersyahadat, sudah mengucap syahadat, tetapi hatinya belum membenarkan atau tidak membenarkan apa yang diucapkan tadi, itu kan hanya dirinya yang tahu, dirinya sendiri. Nah, nanti di sisi Allah, jika ada orang yang mengucap syahadat tetapi hatinya belum membenarkan, maka hukumnya nanti Allah lah yang mengatur semuanya, akan diurusi dengan orang tersebut, nanti diurusi Allah sendiri. Nah, kita memang hanya dapat menghukumi seseorang lewat dohirnya saja, lewat lahirnya saja. Untuk urusan hati, biarkanlah urusan orang tersebut dengan Allah sendiri. Seperti sabda Rasulullah, umirtu an ahkuma bidzawahir wallahu yatawallas sarair, yang artinya saya diperintahkan untuk menghukumi hal-hal yang dohir saja, dan Allah lah yang menguasai, yang mengurusi hal-hal atau urusan yang rahasia. Seperti itu. Yang pertama dari fondasi Islam atau yang sering kita sebut dengan rukun Islam. Yang pertama syahadat. Lalu yang kedua apa? Yang kedua yaitu wa iqamis sholati, mendirikan sholat. Rukun Islam yang kedua yaitu mendirikan sholat. Sholat secara bahasa berarti doa. Secara syar'i yaitu beberapa perkataan dan pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan beberapa syarat yang ditentukan. Itu pengertian sholat. Dulu ada yang menerangkan sholat niku, ada yang menerangkan ngeten. Sholat subuh adalah salah satu sholat di antara beberapa sholat yang dulu dilakukan oleh Mbah Nabi Adam. Sholat ini kan wonten gangsal nggih. Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Nah, wonten sing nerangke ngeten. Sholat subuh adalah salah satu sholat di antara beberapa sholat yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh Nabi Adam. Sholat duhur dan sholat duhur adalah salah satu di antara beberapa sholat yang dulu dikerjakan oleh Nabi Daud. Untuk sholat asar adalah salah satu di antara beberapa sholat yang dulu dikerjakan oleh Nabi Sulaiman. Dan sholat maghrib
merupakan salah satu di antara beberapa sholat yang dulu dilakukan oleh Mbah Nabi Yakub. Yang terakhir, sholat Isya adalah salah satu dari beberapa sholat yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi Yunus. Nah, berarti niki sholat ket zaman dekai sampun wonten. Nah, kelima sholat tadi, kelima-limanya mulai dari Isya, subuh, duhur, asar, maghrib adalah suatu kewajiban bagi umat Nabi Muhammad dengan tujuan untuk mengagungkan Rasulullah dan memuliakannya serta memberikan nilai yang banyak atau pahala yang banyak untuk Rasulullah dan umat Rasulullah kita semua ini. Oleh karena itu kita sebagai umat yang baik, telah dewasa, telah berakal, telah balik, sudah sewajibnya untuk melaksanakan ibadah sholat ini. Ibadah yang paling utama, yang pertama kali dihisab, yaitu sholat. Nabi Muhammad dalam hadisnya mengumpamakan sholat itu seperti sungai yang airnya jernih, yang di dekat sungai tersebut terdapat rumah-rumah. Kemudian kita bisa mandi di sungai tersebut sebanyak 5 kali. 5 kali. Nah, apakah mandi 5 kali itu belum membersihkan tubuh kita? Nah, insya Allah pasti mandi 5 kali niku awake dhewe niki sampun resik, nggih mboten? Nah, jadi diibaratkan niku sholat itu seperti sungai yang jernih, yang dimana kita bisa mandi di sungai tersebut sebanyak 5 kali. Nah, misal begini, kita sholat subuh kisaran jam setengah 5, jam 5 nggih. Lalu kita melakukan aktivitas, lalu sekitar jam 8 mungkin kita melakukan suatu tindakan maksiat atau dosa misalkan. Nah, lalu datang waktu duhur. Di waktu duhur kita melakukan sholat duhur. Nah, maka jarak atau dosa yang kita lakukan di antara sholat subuh dan sholat duhur tadi, dosa ini tadi akan diampuni ketika kita melaksanakan sholat subuh. Dosa itu akan dihapus. Sama halnya ketika kita selesai melakukan sholat duhur, lalu jam 2 kita melakukan dosa. Setelah itu waktu asar datang, jam 3 kita melaksanakan sholat, maka sholat itu tadi akan membersihkan atau menghapus dosa kita di antara sholat duhur dan sholat asar. Nah, itu perumpamaan dari sholat itu tadi. Karenanya kita sebagai orang Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat dan memerintahkan sholat kepada keluarga kita masing-masing. Seperti dalam suatu hadis yang bunyinya begini, Ya Abu Hurairah, mur ahlaka bisolah fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la yahtasib. Abu Hurairah, perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat, maka sesungguhnya Allah akan memberimu rizki dari sisi yang tak terduga. Perintah kepada Abu Hurairah untuk memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat. Nah, ini kita semua juga memiliki kewajiban seperti itu, untuk memerintahkan kepada keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Maka sesungguhnya Allah akan memberikan rizki kepada kita dari sisi yang tak terduga. Seperti itu. Dalam artian rizki bukan hanya dalam artian material saja, bukan dalam artian sempit. Biasanya orang mengartikan rizki kan dengan material saja, berupa uang, harta benda, motor, mobil dan sebagainya. Nggih mboten? Banyak kan seperti itu. Tapi rezeki niku mboten cuma dalam artian material. Rezeki niku dalam mencakup artian yang sangat luas, bukan hanya tentang harta benda. Kita dapat
menghirup oksigen dengan gratis niku nggih suatu nikmat, suatu rezeki yang diberikan oleh Allah. Bayangkan nek oksigen niki bayar. Kula nate pas niku ten rumah sakit niku pernah oksigen niku 2 jam. Oksigen 2 jam niku diken bayar 150.000. Nah niku bayangkan nek pas wayah ngeten niki oksigen diken bayar. Di total kita semua lahir sampai sekarang ini sudah berapa jam? Dikalikan seperti itu. Maka rezeki itu ya itu dapat berupa kesehatan, dapat berupa kemantapan hati dan lain-lain. Tetapi rezeki yang paling utama adalah ilmu. Maka oleh karenanya kita yang diberikan kesempatan untuk mencari ilmu, untuk menggapai ilmu, untuk memperoleh ilmu, maka jangan sia-siakan kesempatan ini, karena ini adalah rezeki yang sangat besar, yang paling utama yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Tuh. Selanjutnya rukun Islam yang ketiga yaitu wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat. Menunaikan zakat jika sudah memenuhi syarat, yaitu sudah mencapai nisab dan haul atau 1 tahun. Harta benda yang wajib dizakati dalam kitab Al-Majalisus Saniyah niku wonten 7. Yang pertama itu onta. Jika seseorang memiliki onta dan itu sudah mencapai nisab dan sudah 1 tahun, maka orang itu wajib menunaikan zakat. Nisabnya onta itu 5 onta, wajib zakat 1 kambing. Nisab itu adalah nilai minimal seseorang diwajibkan zakat. Berarti nek wonten jika ada seseorang mempunyai 5 onta, maka orang itu sudah diwajibkan untuk zakat. Zakatnya 1 ekor kambing. Yang kedua ada sapi. Sapi dengan syarat tadi sudah mencapai nisab dan sudah haul atau 1 tahun. Nah, nisabnya sapi jumlahnya ada 30. Jika seseorang telah memiliki 30 sapi, maka orang itu telah diwajibkan untuk membayar zakat, yaitu 1 anak sapi. Selanjutnya ada kambing. Yang ketiga ada kambing. Ada kambing, nisabnya 40 kambing. Jika seseorang telah memiliki 40 kambing, maka diwajibkan untuk zakat. Yang nomor 4 ada emas. Emas nisabnya sekitar 77,5 gram. Jika seorang telah memiliki 77,5 gram emas, maka zakatnya dan telah setahun, maka zakatnya senilai 2,5% dari emasnya tersebut. Selanjutnya yang nomor 5 ada perak. Nisabnya sekitar 543,35 gram. Berarti jika seseorang telah memiliki perak yang beratnya telah mencapai 543 gram, 35, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari jumlah peraknya tersebut. Selanjutnya ada zakat tanaman seperti padi, gandum dan jagung. Nah, padi di sini nisabnya jika padi itu dalam bentuk gabah, nisabnya sekitar 1.323,132 kg, 1 ton, 3 kuintal, seperti itu. Dan jika dalam bentuk beras, nisabnya sekitar 815,758 kg, sekitar 8 kintal lebih. Dan yang nomor 7 ada zakat kurma, dan nomor 8 ada anggur. Jadi yang pertama dari rukun Islam yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua melaksanakan sholat.
yang ketiga menunaikan zakat, dan sekarang yang keempat yaitu haji ke Baitullah bagi yang mampu. Haji ke Baitullah bagi yang mampu. Wajibnya haji itu dimulai sekitar tahun 10 Hijriah. Haji diwajibkan kepada umat Islam sekitar tahun 10 Hijriah. Nah, setelah hijrah, Nabi hanya haji 1 kali. Meskipun sebelum dan sesudah menjadi Rasul, beliau telah melaksanakan beberapa haji, namun tidak ada yang mengetahui berapa jumlahnya. Jadi setelah hijrah itu Nabi hanya haji 1 kali. Nah, semoga nanti suatu waktu kita dapat menunaikan ibadah haji, dapat pergi ke tanah suci untuk ziarah ke makam Rasulullah, untuk menunaikan haji dan untuk ziarah ke makam Rasulullah. Semoga saja kita semua dapat melakukannya. Amin Allahumma amin. Yang terakhir dari rukun Islam yaitu puasa di bulan Ramadan. Tentu saja kita telah mengetahui apa itu puasa di bulan Ramadan. Yaitu menahan lapar dan minum dari imsak sampai maghrib. Simpelnya ngoten, nggih. Nah, puasa niku suatu kewajiban bagi semua umat Islam. Sebagai umat Islam yang telah baligh, yang berakal, yang sudah dewasa, tentu kita semuanya diwajibkan untuk berpuasa. Jangan sampai kita sudah dewasa, sudah berakal, diberikan ilmu pengetahuan, dapat membedakan endi sing elek, endi sing ayu, endi sing ganteng, endi sing elek. Tentunya kita harus melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jangan sampai di tengah-tengah bulan Ramadan kita puasanya ada yang bolong, ada yang alasan nggak kuat atau banyak godaan atau apapun itu, jangan sampai, karena itu adalah kewajiban untuk umat muslim seperti itu. Jadi oleh karenanya inti dari hadis yang ketiga dari kitab Arba'in Nawawi diterangkan bahwa Islam itu berdasarkan 5 fondasi, atau Islam itu ada rukun Islam. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, yang pertama. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Yang kelima, puasa di bulan Ramadan. Oleh karenanya, mari kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita, mulai dari sholat, puasa, zakat, dan semoga nanti di kesempatan yang lain, di waktu yang akan mendatang, kita dapat menunaikan haji ke Baitullah. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, singkat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami minta maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.